Pemirsa TV di mana Anda berada, kami juga mengundang Anda untuk ikut rembukan, ikut memberikan saran kritik terkait dengan tema pada sore hari ini. Halo? Ya, halo? Selamat sore. Ya, halo? Halo, selamat sore. Selamat sore, dari siapa Pak, di mana? Dari Pak Edi di Jumrejo. Oh, Pak Edi di Jumrejo. Monggo silakan Pak Edi. Iya, terima kasih. Menarik apa yang dikatakan oleh narasumber tadi. Kita sebagai masyarakat memang sepertinya ingin ikut rembuk dalam mencermati dalam penyusunan rencana anggaran belanja daerah APBD ini. Kota Batu adalah kota milik kita bersama. Tetapi bagaimana kita mengetahui kalau kemudian pemerintah daerah sendiri ngungkungi, nggak mau dipercaya ke masyarakat. Apalagi tak saat berlangsungnya kegiatan sidang di DPRD. Dan kita tidak bisa melihat, diakses misalnya kalau memang APBD itu untuk rakyat. Saya sepakat dengan Pak Karwo, itu APBD untuk rakyat, memang itu uang rakyat. Semestinya ya Mbak Yo, pemerintah daerah itu buka lah. Inilah APBD ku untuk ini. Masyarakat itu bisa mengontrol, oh ternyata besar anggaran itu untuk beli mobil, atau untuk beli koba, atau untuk yang lain. Untuk rakyat mana? Nah, ini kalau masyarakat, rakyat itu bagian yang harus disejahterakan, minimal pemerintah terbuka. Dalam ini pemerintah Kota Batu terbuka, anggaranku sekian. Betul-betul habis diserap oleh SKPD yang ada. Kita nggak tahu bagaimana kita berpartisipasi kalau kemudian pemerintah daerahnya nutup-nutup terus. Matur nuwun. Terima kasih Mas Edi. Ya, kaitannya dengan APBD memang iya. Gimana rakyat pengen ngontrol kalau rakyatnya juga tidak tahu APBD. Ya baik, mungkin masih ada lagi pemirsa ATV di mana Anda berada yang pengen memberikan saran kritik. Silahkan, masih di nomor 5940000. Ya, halo? Halo? Ya? Halo? Halo? Ya, halo. Baik, sementara masih putus, nanti masih dibuka line kami untuk Bapak Ibu pemirsa ATV di mana Anda berada. Ya, baik. Ya, baik, kita tanggapi dulu dari pertanyaan yang pertama dari Mas Edi. Ya, kaitannya dengan APBD memang tadi disampaikan mungkin bagaimana rakyat bisa mengetahui APBD, begitu kan? Ya, mungkin Mas Rudi bisa memberikan komentar. Ya, begini Mas Tomo. Jadi APBD itu adalah salah satu produk peraturan daerah. Nah, namanya peraturan itu sudah masuk tata urutan perundang-undangan. Jadi namanya sebuah undang-undang atau peraturan daerah itu di situ tercantum harus diundangkan. Nah, masuk dalam lembaran daerah. Artinya kalau diundangkan berarti itu harus disosialisasikan kepada masyarakat. Mulai dari proses penyusunan sampai sosialisasi setelah penetapan. Nah itu masyarakat harus tahu, namanya saja produk undang-undang. Karena apa? Karena kalau terjadi penyelewengan, itu nanti yang menyelewengkan akan dianggap tahu gitu loh. Karena itu produk undang-undang. Jadi misalkan saya ini dikasih uang APBD, kemudian saya enggak tahu APBD itu apa, terus kemudian saya gunakan untuk kepentingan pribadi. Nah itu saya juga dihukum gitu loh. Nah artinya bahwa memang masyarakat harus tahu bahwa APBD itu memang salah satu produk perundang-undangan. Nah ini trennya sudah mulai membaik, lain sama zaman dulu Mas Tomo. Jadi zaman dulu itu kalau jangankan tanya APBD kepingin tahu bentuknya saja enggak tahu, tapi sekarang masyarakat sudah mulai bisa mengakses, cuma memang dari segi keterbukaan memang belum begitu Jadi kalau zaman dulu itu APBD dianggap rahasia negara, tidak boleh tahu masyarakat. Nah, sekarang sudah tidak lagi dan sekarang salah satu produk undang-undang dan proses penyusunannya juga kalau itu produk undang-undang seharusnya juga melibatkan masyarakat mulai penyusunan, penetapan sampai dengan pelaksanaan. Itu masyarakat harusnya mengawal. Itu kalau memang dianggap produk undang-undang. Jadi teman-teman yang di dewan itu harusnya kalau menyusun itu ya harus melakukan
konsultasi publik kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu istilahnya dimintai pertimbangan. Jadi ciri demokrasi kan seperti itu. Jadi biar yang pinter enggak teman-teman di dewan saja, tapi masyarakat juga ikut pinter. Ya. Jadi kalau semua pinter kan lambat laun namanya pergesekan kepinteran ini akan menjadi semakin tinggi. Jadi bangsa kita majunya semakin cepat, tidak lambat seperti sekarang ini. Jadi saya mengadopsi bahwa meminterkan masyarakat, terus kemudian eksekutifnya pinter, teman-teman di dewan juga pinter, itu adalah filosofi menumbuk padi itu. Yeah. Jadi menumbuk padi itu filosofinya adalah meminterkan semua. Jadi padi itu ditumbuk, terkelupasnya padi itu kan tidak, Jadi terkelupasnya padi itu tidak karena tumbuhannya atau alunya ini, tapi gesekan padi satu dengan padi yang lain. Jadi kalau semua produk peraturannya masyarakat tahu, terus kemudian eksekutifnya tahu dan kemudian bisa melaksanakan putusan-putusan itu, terus kemudian teman-teman yang ada di DPRD ini membuatnya juga melibatkan masyarakat, terutama masyarakat yang berkepentingan. Nah, ini saya yakin laju pembangunan di negara kita juga akan semakin cepat. Ya. Baik, artinya memang transparansi dalam segala hal terkait dengan dokumen-dokumen publik menjadi penting. Nah, itu mungkin Mas Heri bisa memberikan komentar terkait hal itu. Karena mungkin perlu diketahui pula oleh masyarakat, memang khusus di Batu ini memang APBD-nya masih dikonsultasikan di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan setelah ada pengesahan dari provinsi nanti memang bisa disosialisasikan lebih merata kepada seluruh warga masyarakat Kota Batu. Baik Mas Heri, mungkin ada. Yang pertama yang saya ingin sampaikan bahwa memang masyarakat harus tahu dulu bagaimana cara membaca APBD. Ini yang paling penting Mas, karena memang membaca APBD tidak sama dengan membaca koran pagi. Karena ada beberapa hal yang kalau ini salah dalam membacanya, maka yang terjadi salah penafsiran atau mungkin juga malah bingung dan seterusnya. Karena banyak kode-kode yang kode-kode keuangan gitu. Kemudian ini yang saya kira memang harus kita percepat. Jadi semakin banyak masyarakat kita yang bisa membaca dokumen APBD, ya kalau bisa membaca berarti kan ada yang bisa dibaca begitu kan. Artinya yang pertama memang dokumen APBD itu menjadi milik masyarakat, bisa dimiliki oleh masyarakat. Yang kedua masyarakat bisa membaca APBD, dan ketiga kemudian masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif untuk melaksanakan amanat kebijakan publik di dalam APBD itu yang pertama. Dan yang kedua menurut saya yang tadi secara tersirat oleh Mas Edi tadi dari John Rejo tadi, bahwa ya apa iki APBD kita kok banyak alokasi yang diberikan kepada pejabat, kok tidak diberikan kepada masyarakat begitu. Memang tapi menurut saya Pak Edi, kalau dengan masih mendengarkan, jadi meskipun sudah didok dan nanti akan diundangkan, dunia tidak berhenti di APBD itu didok. Jadi tetap bisa ada perubahan. Jadi makanya kita sebagai warga masyarakat bisa kemudian saya kira kalau mengkritisi itu mungkin bukan istilah yang tepat, mungkin ya ikut rembukan lah, ya apa caranya membuat APBD yang lebih melaksanakan APBD yang lebih bagus. Jadi mungkin ya cara-cara yang beradab lah, Pak Melambal SB, cara-cara yang santun dan seterusnya dalam melakukan kritik itu, saya kira kalau teman-teman di DPRD sekarang ini barangkali mendengarkan juga, jadi mungkin kritik itu tidak ditanggapi sebagai sebuah ancaman, tapi barangkali bisa ditanggapi sebagai sebuah keinginan untuk duduk bersama-sama, rembukan ya apa caranya sing luwih enak. Dan memang saya kira memang kuncinya adalah pertama APBD itu harus betul-betul menjadi kebijakan daerah, menjadi kebijakan publik yang bisa dibaca oleh semua masyarakat. Yang kedua memang baru kemudian konsistensi dari pelaksana atau eksekutif dan juga legislatif tentunya ketika melaksanakan amanat-amanat dalam APBD ini. Kalau itu keduanya ketemu, saya kira sama seperti Mas Rudi tadi, kemajuan Batu tinggal nunggu hitungan waktu lagi. Cepat-cepat kalau semuanya bisa dimaksimalkan. Ya tadi itu, timbangannya dana tidak terpakai dan kemudian
kembali ke pusat, mending kan digunakan untuk aktivitas di Batu ini yang produktif tentunya.